Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya melanjutkan untuk mata kuliah statistik ya, pada materi masih di UJT, yakni nanti kali ini saya akan menyampaikan di uji one way ANOVA. Bagi yang sudah memiliki buku saya, bisa dibuka di uji analysis of variance atau ANAVA di one way ANAVA ya. Oke, sebelum saya mulai kita bisa dahului dengan berdoa. Harapannya adalah apa yang saya sampaikan untuk hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga dengan adanya pembelajaran daring kali ini ada sisi positif dan mungkin negatifnya. Karena sisi positifnya Anda bisa memang benar-benar merdeka belajar, artinya adalah dosen memberikan materi lewat daring, kemudian Anda mempraktikkannya, dan untuk sisi negatifnya mungkin karena kita masih shock, tidak pernah pembelajaran seperti ini, jadi mungkin butuh beradaptasi gitu ya. Oke, uji one way ANOVA. Analisis uji one way ANOVA ini salah satu masih di uji T ya. Nanti kalau kita buka di analisis SPSS itu masih di kelompok di uji T gitu ya. Masih di kelompok uji T. Nah, ANOVA atau Analysis of Variance digunakan untuk melakukan analisis komparasi multivariabel. Jadi kalau bilang analisis komparasi berarti kita membandingkannya. Membandingkannya komparasi multi. Nah, multi berarti lebih dari satu. Nah, lebih dari satu variabelnya. Nah, teknik analisis komparatif ini itu masih menggunakan uji T atau tes T, yaitu dengan mencari perbedaan. Nah, ini ya, komparasi perbedaan yang signifikan dari dua buah mean. Nah, bisa dua buah mean atau lebih ya. Dua buah mean hanya efektif bila jumlah variabelnya 2. Syarat di analisis ANOVA itu terpenuhi, asumsi dasarnya adalah harus normal. Nah, jelas kalau kita melakukan analisis uji T ini ya, syarat untuk melakukan analisis uji T yang harus Anda penuhi itu pertama adalah di normalitas, kemudian setiap kelompok berasal dari populasi yang sama dengan varian yang sama, artinya adalah homogen. Nah, asumsinya harus homogen. Kemudian pengambilan random secara acak gitu ya. Jadi harus normal dulu kelompoknya, kemudian populasinya harus dianggap sama atau berasumsi sama. Jadi kedua analisis ini kemarin sudah saya sampaikan di uji persyaratan data, yakni ada normalitas, homogenitas, dan satunya lagi linearitas. Untuk diuji linearitas kali ini hanya untuk uji analisis korelasi dan regresi. Ingat ya, kita melakukan analisis uji T ini harus punya asumsi dasarnya dulu terpenuhi. Gitu. Selanjutnya contoh ya, saya langsung ke kasus karena yang namanya statistik, metode penelitian itu memang membutuhkan contoh konkret lah. Tetapi Anda pastinya sudah mengikuti mata kuliah metode penelitian saya, tidaklah maaf ya. Ada yang dapat metode penelitian, untuk yang reguler 2 nanti bisa bersama dosen lain ya. Jadi kita melakukan analisis menggunakan deskriptif kuantitatif, ya, itu memang membutuhkan beberapa kasus-kasus yang jelas sehingga kita bisa menganalisisnya tepat, gitu ya. Nah, ini masalah tentang penelitian pendidikan ini. Contoh ini hanya contoh, tapi Anda bisa mencari sendiri beberapa isu terkini yang up to date, pastinya seperti itu karena memang di dalam kita melakukan penelitian itu tidak hanya ini ya,
tidak hanya memaparkan teori, tidak hanya memaparkan fakta di lapangan, tetapi bagaimana inti, ya bagaimana face ya, wajah pertama kali baca judulnya itu orang sudah tertarik, maka dia mau tidak mau akan baca gitu. Jadi yang pertama kali memang kita membutuhkan judul penelitian yang menarik, sehingga memang kasus itu yang ada di judul itu bisa mendeskripsikan variabelnya ya. Contoh ini ya, contoh kan ini udah lama, ini contoh lama, jadi Anda bisa update sendiri ya. Apakah ada perbedaan nilai rata-rata UTS statistik daring siswa dari desa, dari pinggiran, dari kota? Nah ini misalkan ya, ini misal aja Anda pengen mengetahui efektivitas pembelajaran daring untuk masa pandemi kali ini, baik itu mata kuliah statistik ataupun yang lainnya, mulai dari ujung desa ya, yang tempatnya mahasiswa itu ada di desa, kemudian di pinggiran, ada bahkan di kota, itu memiliki perbedaan enggak gitu ya. Mungkin segi penangkapannya, segi kecepatan, ketepatan dan lain sebagainya, pastinya Anda pengen mengetahui dari sisi mana gitu ya, dari aspek apa saja. Nah, aspek apa saja itu kita bergantung pada variabel penelitian kita. Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan rata-rata skor TOEFL antara mahasiswa yang kursusnya dari yang 3 bulan atau bahkan ada yang 6 bulan atau bahkan yang 9 bulan gitu. Maka asumsinya adalah kalau kita memperkirakan orang yang kursusnya lebih lama itu malah bagus. Tapi ternyata tidak seperti itu juga bisa terjadi karena asumsi waktu itu tidak menjamin kualitas, biasanya seperti itu ya. Ini kita berbicara logika gitu ya. Kita berbicara logika. Nah, di logika tersebut yang namanya logika kan masih angan-angan, masih berhipotesa. Nah, hipotesa ini untuk bisa jawab kebenarannya, maka kita lakukan sebuah penelitian. Boleh pakai yang seperti ini ANAFA. Jadi kita mau bandingkan kelompok ini pakai 3 bulan, kelompok ini pakai 6 bulan, kelompok ini pakai 9 bulan gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah ada perbedaan rata-rata nilai UTS statistik dengan menggunakan 3 metode? Misalkan ini misal aja di statistik itu sampai saya ulang 3 kali misalkan ya. Ceramah ya. Ceramah ini saya selipi dengan misalkan ngolah datanya pakai manual. Nah, kemudian praktikum pakainya SPSS. Kemudian diskusi berarti kita butuh kelompok, kemudian diskusi antar kelompok, kemudian dianalisis bagaimana efektifnya gitu. Ini contoh gitu ya. Nah, ini adalah rumus manualnya untuk untuk menghitung di analisis one way ANOVA di buku halaman 222 itu sudah ada. Silakan nanti dibaca dulu, review dulu, dibaca dulu. Di situ juga ada contoh ini ya, contoh manualnya. Jadi baca perlahan gitu ya, baca perlahan. Intinya kalau kita melakukan analisis data itu sebenarnya tanpa kalau Anda mau mandiri, mau merdeka belajar, itu dijeluntrungke dari awal gitu ya, sehingga Anda tahu iki rumus ini tuh dari sini. Kenapa dapatnya 5? Dari sini. Itu sebenarnya kayak gitu. Jadi hal yang seperti itu sebenarnya menantang bagi kita dan kita jadi lebih ingat gitu ya, lebih ingat. Nah, namanya belajar self-regulated learning itu lebih memahamkan daripada kita sebenarnya diceramai terus gitu ya. Jadi bisa kita lakukan combine belajar antara ceramah, kemudian diskusi, kemudian apalagi kita self-regulated learning, belajar mandiri dengan adanya beberapa referensi, dengan adanya beberapa video yang jadi pendamping kita gitu ya. Gitu. Nah, ini rumus manualnya. Saya nggak pakai ini, tapi saya langsung ke SPSS. Anda boleh view di buku saya, boleh lihat dulu di buku saya untuk manualnya. Oke,
Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini contoh kasus seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai rata-rata ujian statistik dengan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda yang sebelum kita UTS, misalkan ada ceramah, ada diskusi, ada praktikum yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi lebih efektif mana dari ketiga metode yang sudah sampaikan oleh dosen gitu ya. Nah, ini contohnya. Saya copy dulu di Excel, boleh? Jadi ini datanya. Kita lihat, Anda bisa baca analisis langkahnya di halaman 225. Jadi saya kopikan dulu ini satu, Ctrl C. Saya masukkan ke sini, Ctrl V. Ini tadi yang saya bilang, misalkan ini yang ceramah ya, ceramah. Nah, cara nginputnya kayak gitu, jadi jangan langsung dijejer kayak gini, enggak, tapi satu-satu karena kita bandingkan per kelompok gitu. Kalau per kelompok harus seperti ini. Beda kalau yang kemarin untuk simple di pair sampel test ya. Jadi setiap analisis data Anda harus memahami betul bagaimana cara input datanya, mulai dari one sample test, five sample test, independent, itu bagaimana sehingga nanti tidak warning ya ketika kita langsung menganalisis data. Nah, ini kayak gini. Kayak juga ya. Gini. Oke. Saya langsung sini. Nah, ini sudah ada. Ceramah dulu, diskusi, baru praktikum. Saya ke variabelnya ini diklik, desimalnya kita decrease aja karena tidak pakai desimal. Nomor 1 tadi adalah prestasi belajar ini ya, nilai statistik ya. Nilai statistik yang ini adalah modelnya atau metodenya. Oke. Sudah seperti ini. Nah, kita tinggal analyze, tinggal ngikuti, compare min, karena compare itu membandingkan, kita klik yang one way ANOVA. Nah, di one way ANOVA yang jadi dependent list-nya adalah nilai statistik. Nilai itu adalah terikat oleh independennya adalah model atau metodenya. Gitu ya. Faktor list-nya ini, sini, kemudian kita tinggal mengikuti aja kontrasnya, kita continue, post hoc-nya. Post hoc ini untuk mengetahui mana sih yang lebih efektif gitu ya. Kita boleh pakai Bonferroni sama Tukey gitu ya, atau Tukey aja boleh, Bonferroni boleh. Continue, kemudian option ini deskriptif, homogeneity of variant test untuk mengetahui homogenitas, kemudian kita continue, habis itu kita oke, muncul. Nah,
ini meannya, ini deskriptif statistiknya sudah saya pindah ke sini, nanti bisa dibaca lagi. Saya ulang ya, saya bacain dari sini aja biar mudah. Tabel pertama itu menunjukkan deskriptif statistik atau statistik deskriptif. Ada rata-rata per kelompoknya, standar deviasinya, errornya, minimum, dan maksimumnya. Saya ke mean aja ya, karena mean ini mewakili, sebenarnya mewakili mana sih yang memiliki rata-rata lebih tinggi, kan otomatis asumsinya adalah itu metode yang paling efektif gitu ya. Mean pertama ada 10 orang, nah 10 orang. Kemudian mean pertama itu ceramah 71,70, diskusi 70,70, praktikum 77,50 gitu ya. Kemudian saya balik ke sini lagi. Nah, kita baca tes homogeneity of variance. Tes ini itu menunjukkan tadi ya persyaratan data. Jika menggunakan kunjute sebenarnya ya sebelum ke ANAFA sudah kita lakukan homogeneity of variance, tapi untuk memperjelas lagi boleh kita klik tadi ya tes homogeneity of variance. Analisis homogenitas ini untuk mengetahui apakah asumsi bahwa 3 kelompok sampel mempunyai varian yang sama atau homogen. Itu dapat diterima jika H0-nya itu ketiganya identik, berarti homogen. Tapi HA ketiga varian tidak identik ya. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka H0-nya ini diterima. Tapi jika probabilitasnya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Lihatnya dari mana? Nah, lihatnya itu dari signifikan ini. Signifikan kita menunjukkan 0,628 gitu ya. Yang ini nih, 0,628. Itu kan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Kalau diterima asumsinya adalah populasi yang kita teliti itu sifatnya adalah homogen, sama. Artinya adalah kalau kita punya populasi yang homogen atau atau sampel yang homogen itu akan memberikan asumsi bahwa memang harus kita ketahui perbedaannya kalau sudah sama. Tapi kalau nggak homogen berarti kan tidak sama ya, pengetahuannya itu tidak sama. Misalkan kelas yang ceramah orang yang di pinggiran kota misalkan orang yang ceramah sampelnya menunjukkan bahwa orangnya biasa-biasa. Tapi orang yang praktikum, pakai langsung praktikum, itu bagus-bagus. Nah, jadi memang betul. Nah, kalau kayak gitu tuh enggak usah kita bandingkan. Jadi asumsinya adalah kita anggap semua sama gitu. Kita anggap semua sama, kita kelompokkan. Ini nanti saya mau belajarnya pakai ceramah ya, yang kamu pakai diskusi, yang kamu pakai praktikum gitu. Jadi kita tidak tahu mana yang lebih efektif gitu. Itu kalau dilihat dari tes homogeneity of variance. Kemudian tabel yang kedua kita tunjukkan di ANOVA. Nah, ini ya. ANOVA. Nah, ini ANOVA. ANOVA itu menunjukkan bahwa besarnya nilai probabilitas atau signifikansinya adalah, ini kita ke sini. Nah, ini hasilnya 0,035. Itu kan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan metode pembelajaran terhadap nilai belajar itu ada bedanya dari ketiga metode itu gitu loh. Nah, ditolak. Nah, jika kita bandingkan dengan nilai F itu ini 227, maksudnya adalah kita kan tadi punya 3 grup ya. 3 grup, kalau di analisis ANOVA itu kita minus 1. Jadi 2, kemudian within grupnya kan tadi ada 30 orang. 30 orang dikurangi 3. 3 ini adalah metodenya, jadi 27. Nah, ini Kak Anda cari di tabel ya. Anda cari di tabel di F ya, tabel F. Saya tunjukkan tabel F itu ada di halaman 245. Nah, Anda ke kanan kita yang atas itu penyebutnya. Kita lari ke 2 ya. 2 habis itu ke bawah kita tunjukkan 27.
Oke, saya lanjutkan lagi. Bacanya itu caranya adalah ini kok bisa dapatnya 3,35 dari mana? Tabel F halaman 245 Anda bunderin ya, yang DK atau penyebutnya itu 2, kemudian tarik ke bawah, cari 27, karena orang kita ada 27, cari yang 0,05 ke sini, jadinya 3,35. Maka H0 itu ditolak. Kalau H0 ditolak, ada perbedaan yang signifikan antara 3 metode pembelajaran yang kita terapkan terhadap 3 kelompok belajar tadi ya. Selanjutnya adalah ada di posok. Nah, sebentar, ini posoknya tadi kok nggak keluar ya. Biasanya keluar ya. Mana saya ke posok. Posok tabel multiple comparison menunjukkan hasil uji lanjut. Nah, karena kan ada 3 perbedaan tuh, berarti kita lanjut untuk membaca. Nah, mengetahui perbedaan antar kelompok secara spesifik. Sekaligus untuk mengetahui mana di antara ketiga kelompok itu yang nilainya paling tinggi, gitu ya, yang nilainya paling tinggi. Caranya adalah, nah ini, nah, hipotesis penelitian kita, kedua kelompok memiliki rata-rata nilai ujian statistik yang sama, yang HA-nya ini adalah yang tidak sama. Jadi sebenarnya kita melakukan uji ANOVA ini harus punya kriteria pengujian. Nah, kriteria pengujian ini harus Anda hafalkan. Jika signifikan lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Jika signifikan kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Tapi beda lagi sama yang normalitas, homogenitas. Kalau signifikannya lebih besar dari alfa, itu malah H0-nya ditolak. Nah, misalnya untuk melihat perbedaan nilai rata-rata dengan metode ceramah dan diskusi. Nah, itu kan 0,925. Coba. Nah, ya, nih ceramah dan diskusi 2. Signifikannya 0,925. Bentar. Oke. Nah, ini 0,925 itu saya tunjukkan kayak gitu. Jadi maksudnya adalah, mana tadi? Nih. Signifikannya itu kurang dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa ini bukan kurang ya, ini lebih besar ya. Karena 0,925 itu lebih besar. Sebentar, 9. H0-nya malah yang diterima, Ctrl C, karena lebih besar. Nah, tidak ada perbedaan nilai ujian statistik antara metode ceramah dengan diskusi. Nah, 1, 2 tadi itu. H0-nya diterima masalahnya. Kalau H0 diterima kan berarti tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada berarti kan sama atau antara ceramah dan diskusi itu asumsinya sama. Dalam hal ini, ujian mahasiswa dengan metode 1 itu lebih tinggi daripada metode 2, gitu ya. Nah, dari mana? Kita bisa lihat dari sininya. Metode 1 lebih tinggi. Nah, ini. Kalau 1 main difference-nya ini yang sini positif, berarti metode pertamanya itu bagus, ya. Kalau yang 1 sama 3 ini kok minus, main difference-nya minus, berarti yang bagus itu yang nomor 3 atau metode 3 gitu. Kemudian metode 2 dan 1 kok ini minus, berarti metode 1-nya yang bagus ya. 2 dan 3 minus lagi, berarti 3 yang bagus gitu ya. Kemudian Anda bisa simpulkan melalui signifikansi level kayak tadi. Nah,
Post-hoc ini dilakukan untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda dan mana yang tidak. Jika F itu menyatakan tidak ada perbedaan, maka post-hoc tadi perlu dibaca. Tapi kalau di ANOVA-nya kok sudah ada post-hoc-nya itu kok tidak ada perbedaan, maka nggak perlu dibaca. Tapi kan ini kan karena tidak ada perbedaan, maka post-hoc tidak dilakukan. Sebaliknya. Kemudian dari tabel di atas bahwa metode MEN 1 dengan 2 adalah satu. Metode pertama ini lebih besar, lebih bagus dari metode 2. Dari simpulan post-hoc berarti metode praktikum lebih baik digunakan dalam pembelajaran karena jumlah rata-ratanya memang tertinggi dan dia mengungguli di antara metode yang lain. Misalkan dia 1 sama 3, nanti dihitung paling banyak itu adalah di metode metode praktikum lah. Kalau 3 tadi metode praktikum. Nah, itu untuk dianalisis one way ANOVA. Selebihnya nanti bisa Anda lakukan dulu atau diuji dulu seperti yang sudah saya sampaikan di tutorial kali ini lewat YouTube. Silahkan Anda kerjakan dulu, dianalisis dulu. Jika ada kesulitan atau beberapa pertanyaan bisa dilakukan lewat LMS atau by grup WA. Silahkan ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga Anda memang benar-benar benar-benar mengikuti pembelajaran saya, artinya adalah tidak mengabaikan meskipun ini pembelajaran daring. Daring paling lah hanger video. Tapi jikalau Anda memang benar-benar berempati, menaruh empati, kemudian menghormati, dan memang benar-benar ini adalah betul-betul kerja kerasnya beberapa dosen yang ingin melakukan pembelajaran lewat daring gitu ya. Jadi harapannya saya seperti itu, meskipun saya tidak tahu memang benar-benar Anda itu mengikuti pembelajaran saya ataukah tidak. Yang penting saya husnudonnya ya memang Anda membuka dan mempraktikkan, gitu aja ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.